sangat jelas sekali bahwasanya di hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi tersebut yang bernomor 1374 bahwasanya barang siapa yang melihat orang yang menyetubuhi binatang, mendapati orang yang menyetubuhi binatang, maka orang tersebut dibunuh dan binatangnya pun dibunuh. Itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya saudara pendeta Ilyas Zulkifli tersebut hanya mengambil hadis-hadis yang maudhu ataupun hadis yang ditolak. Mengapa ditolak? Karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti hadisnya itu hadis ditolak. Mengapa ditolak? Karena hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu bukan perkataan orang lain. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pegangan dan hukum di dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu video daripada saudara pendeta Ilyas Zulkifli, yang mana di dalam tayangan video tersebut Ilyas Zulkifli menyampaikan tentang hukum menjinahi hewan. Ilyas Zulkifli ini mengambil salah satu hadis, yaitu hadis Tirmidzi nomor 1375, yang mana setelah kami menyaksikan videonya tersebut, kami menyimpulkan bahwasannya hadis yang disampaikan oleh saudara pendeta Ilyas Zulkifli ini adalah hadis maudhu yang ditolak. Mengapa ditolak? Karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sampai kepada Ibnu Abbas saja. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita menyaksikan cuplikan video daripada pendeta Ilyas Zulkifli berikut ini. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1375, dan hadisnya itu Hasan, dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Hashim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashishar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Apa judulnya Bapak Ibu? Menjinahi hewan. Nah, kan Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 1375 tadi, kita kembali bahwa dikatakan di situ, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya.
Nah, dengan melihat seperti ini Bapak Ibu, seperti apa respon Anda? Silakan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan tayangan video daripada Pendeta Elias Zulkifli tersebut, sangat jelas sekali bahwasannya hadis yang disampaikan oleh Pendeta Elias Zulkifli tersebut adalah hadis maudhu ataupun ditolak. Mengapa ditolak? Karena periwayatan hadis tersebut hanya sampai Ibnu Abbas saja. Sedangkan hadis sahih itu adalah hadis yang sampai periwayatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan beliau tentang hukum-hukum baik larangan ataupun perintah, itulah hadis. Baik diamnya Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan Nabi Muhammad SAW, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, itulah yang dikatakan hadis, yang dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menjadi namanya kitab dan dibukukan menjadi kitab hadis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas sekali dari tayangan video tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya hadis yang disampaikan oleh saudara Pendeta Elias Zulkifli tersebut adalah hadis maudhu ataupun ditolak karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai perbandingannya, kami akan mengutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi tersebut juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi yang bernomor 1374. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh saudara Pendeta Elias Zulkifli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi nomor 1375. Nah, bagaimanakah bunyi hadis yang sahih yang diakui oleh umat Islam karena periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Marilah kita dengarkan hadis Sunan Tirmizi nomor 1374 berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amir As-Sodaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab, aku tidak mendengar sesuatu apapun dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya. Dan hal itu telah dilakukan. Hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Amir bin Abu Amir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis yang barusan kita dengarkan
Di situ sangat jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mendapati orang menyetubuhi hewan, maka hewannya dan orang yang menyetubuhinya dibunuh. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh hewan tersebut, hanya tidak mau memakan dagingnya dan memanfaatkannya untuk berbagai urusan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas sekali bahwasanya di hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi tersebut yang bernomor 1374, bahwasanya barang siapa yang melihat orang yang menyetubuhi binatang, mendapati orang yang menyetubuhi binatang, maka orang tersebut dibunuh dan binatangnya pun dibunuh. Itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli tersebut hanya mengambil hadis-hadis yang maudhu ataupun hadis yang ditolak. Mengapa ditolak? Karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hadisnya itu hadis ditolak. Mengapa ditolak? Karena hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis itu bukan perkataan orang lain. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan dan hukum di dalam agama Islam. Sedangkan hadis yang disampaikan oleh Pendeta Ilyas Zulkifli hanya sampai kepada Ibnu Abbas saja periwayatannya, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas sekali bahwasanya hukum menjinahi binatang adalah orang yang melakukannya dibunuh dan binatangnya tersebut juga dibunuh. Lah, apa salahnya binatang, kan begitu? Oleh karenanya dikatakan lagi bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membunuh binatang tersebut, hanya tidak mau memakan dagingnya dan tidak mau memanfaatkannya. Maksudnya memanfaatkannya ini apakah itu misalnya lembu untuk berternak, maksudnya lembu untuk membajak sawah. Seperti unta juga tidak mau diambil susunya jika telah disetujui oleh manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang jelasnya adalah hukum daripada menyetubuhi binatang adalah sang pelakunya, manusianya, harus dibunuh dan binatangnya pun harus dibunuh juga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami ingin menyampaikan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, hanya mengambil hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang ditolak. Mereka hanya mengambil hadis yang ditolak karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu ciri-ciri misionaris. Ciri-ciri misionaris adalah untuk menjelekkan agama Islam dan untuk menguatkan jemaatnya supaya tidak lari kepada agama Islam. Nah, padahal pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Alkitab, yaitu kitab Yohanes pasal 16 ayat ke-12 sampai 13,
Yesus mengatakan bahwasannya ajaran yang dibawanya itu tidak sempurna. Yang mana berbunyi diantaranya adalah yaitu Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 13. Situ dikatakan bahwasannya Yesus berkata, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, namun kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan apa yang dia dengar itulah yang dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kepada Pendeta Ilyas Zulkifli, bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya agama ajaran yang dibawanya itu belum sempurna. Jadi berpikirlah Ilyas Zulkifli, jangan Anda mengutip hadis yang maudhu. Kami tahu walaupun Anda mengatakan hadis tersebut adalah hadis sahih, walaupun ditulis hadis sahih, itu tidak sahih disebabkan karena periwayatannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu harus periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Sebagaimana halnya hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi tersebut yang bernomor 1374, itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dipakai, bukan yang 1375 hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Jadi hadis yang Anda kutip itu hadis maudhu. Apa sebab? Karena periwayatannya hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ingat Yesus berkata bahwa ajarannya adalah tidak sempurna, belum sempurna, maka akan disempurnakan oleh seseorang yang akan datang di kemudian hari. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.